Baik, jadi hari ini kita, melanjutkan materi ya, tentang apa yang disebut sebagai analisis regresi, ya. Jadi kita sudah berangkat ke topik yang berbeda, tapi masih, apa namanya, eee, masih dalam konteks bisa bisa kita lakukan uji hipotesis dan lain-lain, tapi kita tidak fokus ke sana lagi. Kita ingin fokus untuk melihat hubungan antara, 2 variabel, ya, setidaknya, gitu, dalam mata kuliah ini. Jadi, kalau ada variabel X dan Y, katakanlah begitu, nanti bagaimana hubungan antara X dan Y yang dalam hal ini nanti kita asumsikan memiliki hubungan yang, linear. Nah, eee, jadi kita akan bicara apa itu regresi, kemudian, bagaimana mengestimasi persamaan regresi, kemudian interpretasinya seperti apa, dan melakukan prediksi. Ya, jadi misalnya ada ada 2, variabel atau berubah X dan Y. Dengan mengetahui X, kita bisa, memprediksi nilai Y. Nah, itu yang dimaksud dengan memprediksi di sini, oke. Nah, itu yang akan kita pelajari juga. Oke, saya akan mulai. Jadi, nah, sebelum membahas regresi, lihat ilustrasi, seperti ini. Misalkan kita ingin mengukur kekuatan seseorang, ya. Bagaimana caranya? Jadi ini ilustrasi angkat beban ya, gitu. Jadi kita ingin mengukur, kekuatan seseorang, gitu. Itu. Nah, caranya gimana? Jadi sebenarnya ada beberapa cara, eee, tapi salah satunya adalah begini, mengukur kekuatan seorang bisa dilakukan dengan yang, jadi mengukur berat beban maksimum yang bisa diangkat oleh orang tersebut, ya, jadi itu secara secara logika kita bisa mengatakan bahwa, oh ini, orang mampu mengangkat beban sekian, berarti kekuatannya sekian. Nah, tentu saja ini berbahaya atau berisiko karena, tidak semua orang tahu teknik mengangkat beban, ya. Eee, Dalam hal ini risikonya malah sangat tinggi kan, itu bisa jadi patah tulang dan lain-lain. Yang jelas risikonya cedera berat karena tidak semua orang tahu, dan untuk mengangkat beban itu kan perlu latihan, tidak bisa instan. Nah, jadi sekali lagi itu hal yang berisiko kalau kita lakukan kan. Nah, kalau ini memang berisiko, terus apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi, kita bisa melakukan ya semacam pengukuran ya, dengan melihat apakah ada variabel variabel yang lebih mudah digunakan untuk mengukur yang juga sekaligus menjadi prediktor atau yang bisa digunakan untuk memprediksi, ya. Prediktor yang bagus untuk mengangkat beban yang maksimum. Nah, itu pertanyaan berikutnya, karena kalau yang tadi berisiko berarti ya bisa nggak kita mencari, variabel yang lebih mudah untuk mengukur dan sekaligus menjadi prediktor ini. Nah, di, Amerika Serikat, jadi sekolah menengah di Amerika Serikat, ya, eee, jadi suatu studi dilakukan di sana yang bertujuan untuk mengetahui, di sini salah satu contoh, kekuatan, wanita dalam mengangkat beban. Apa yang dilakukan? Jadi salah satu cara yang
digunakan tadi, misalnya, jadi dari yang ini tadi, ya, eee, di sini dilakukan suatu suatu, uji coba atau eksperimen lah katakan begitu ya. Variabel yang digunakan adalah, berapa banyak atlet wanita yang dapat mengangkat beban, ya, beban sebesar, 30 kilo atau dalam satuan, non metrik itu 60 pound misalnya ya. Sebelum akhirnya yang bersangkutan, terlalu lelah untuk mengangkat lagi. Jadi dicobakan terus gitu ya, dicatat, "Oh ini loh sekian kali, berarti ini kalau kita jumlahkan secara ini ya, itu yang mampu diangkat." Dan kemudian tidak semua orang juga akan mampu begitu kan. Jadi mungkin pada angkatan pertama bisa, kemudian angkatan berikutnya, ya pada saat mengangkat berikutnya sudah tidak mampu lagi. Mungkin yang lain bisa jadi lebih dan seterusnya. Nah, pencatatan ini diakumulasikan misalnya untuk si A, katakanlah sampai 120 kilo misalnya ya, 4 kali bisa gitu. Yang B misalnya hanya 60 kilo gitu misalnya dan lain-lain. Jadi di sini X menyatakan, kalau tadi berat beban 30 kilo, jadi, kalau X kita andaikan sebagai berapa kali beban, 30 kilo ini bisa diangkat sebelum yang bersangkutan lelah gitu ya. Jadi yang menjadi indikator bahwa yang bersangkutan mampu mengangkat beban sekian atau kekuatannya diukur dari situ, dan Y menyatakan total berat angkat beban yang dalam satuan pound atau kilogram. Jadi X-nya berapa kali, Y-nya berapa, ini gitu. Nah, terus dari sini apa? Jadi ada data seperti ini, mungkin saya akan perbesar lagi. Ini sebenarnya ada di materi tapi saya, ya. Jadi data dari studi itu yang saya ambil contohnya itu, terdiri dari banyak variabel ya, ada atlet satu, ini nomor dari atlet yang bersangkutan, satu, 2, dan seterusnya. Ya ini hanya potongan dari contoh Excel dari, atlet wanita yang akan diukur ya kemampuan mengangkat bebannya tadi ya, atau mengukur kekuatan dan ini. Ada, variabel-variabel yang akan kita gunakan di sini, ada BP60, ada BP gitu ya misalnya. Ada dan variabel lain di sini ada umur atau age, ada 14, 15 rata-rata ya. Ada juga umur 16, kemudian ada HT, ada WT. HT itu kemungkinan tinggi, WT itu weight ya. Satuannya non metrik ya, jadi tidak menggunakan sistem internasional, jadi masih dalam satuan yang mereka biasa gunakan. LBS itu Libra, jadi saya nggak terlalu invasif mengonversi ini, tapi saya biarkan aja ya. Ini ilustrasi saja. Data yang dipunyai adalah misalnya ini BF dalam persen, BMI Body Mass Index, ada kemampuan sit up ini mungkin berapa kali sit up itu barangkali 40 YD dan lain-lain. Ya, ada banyak variabel di sini. Jadi dari sini akan digunakan untuk memprediksi kekuatan wanita tersebut gitu ya. Jadi mengambil sampel sekian banyak wanita yang diambil, usia 14 sampai 16 kalau kita lihat dari sini. Oke. Nah, misalnya dalam data yang sudah saya, perlihatkan tadi ya, BP60 adalah banyak atau, seberapa sering wanita tersebut mengangkat beban. Oke, kalau yang di sini, 10 berarti 10 kali dia mengangkat beban, 12 berarti 12 kali gitu ya, mmm, dan seterusnya. Oke, jadi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang 20, ada yang
5, ada 3, malah kalau lihat di bawahnya ini ya, ada yang 3, jadi ada yang 5, ada 9 dan ini. Yang jelas bervariasi dan, maksimum BP ya, adalah yang di sebelah kanannya itu beban maksimum yang, diangkat gitu, jadi bersesuaian dengan beban maksimumnya. Oke, ada yang mengangkat 20 kali tapi beban maksimumnya 85 misalnya, yang 10 beban maksimumnya 80 gitu ya, dan seterusnya. Nah, apa yang kita bisa, lihat kembali di sini dari data tadi. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memprediksi berat beban maksimum dengan mengetahui banyak angkat beban 60 pon yang dilakukan gitu misalnya, ya. Atau pertanyaan berikutnya adalah, apakah terdapat asosiasi antara antara variabel-variabel tersebut? Jadi asosiasi itu, eee, ukuran hubungan ya. Salah satunya misalnya korelasi, nanti kita bicarakan ya. Jadi hubungan antara X dan Y seperti apa? Semakin besar X, Y-nya apakah semakin besar atau malah sebaliknya? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat asosiasi tadi antara X dan Y tadi yang saya katakan tadi. Oke. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya. Nah, disinilah kita bisa menggunakan analisis regresi. Ya, regresi dan lebih tepatnya yang kita sebut adalah analisis regresi linier ya, dan dalam hal ini masih linier sederhana karena hanya melibatkan dua saja, X ya, X dan Y gitu. Nah, kata linier ini ada kesan membentuk semacam garis ya, sama garis kalau kalian ingat dalam dalam apa namanya, pelajaran matematika dasar ya, kalau kita membuat garis gitu ya. Jadi garis lurus antara dua dua titik maka berbentuk seperti ini kurang lebih ya. A plus BX atau mungkin kalau tidak lalu melalui titik 0,0 berarti BX gitu saja. Nah, hubungan yang tadi antara Y dan X kita bisa nyatakan sebagai ini. A plus B X plus, nah di sini ada simbol ya, yang kita baca huruf huruf Yunani epsilon ya. A itu menyatakan intercept, B menyatakan slope ya, slope atau lereng ya, slope atau lereng. Kemudian E epsilon itu adalah galat atau error. Galat atau error. Jadi di sini kita belajar melakukan apa yang disebut sebagai pemodelan. Sudah memasuki pemodelan statistika gitu. Jadi kita belajar analisis regresi. Nah, tujuan kita nanti apa sebenarnya? Nah, pertanyaan tadi kan kita ingin menjawab misalnya berapakah misalnya di sini Y apabila saya tahu X sama dengan sekian, misalnya 2 X-nya. Nah, tentu saja untuk menjawab yang persamaan satu ini, kita kan perlu nilai A dan nilai B kan gitu ya. Nah, dalam statistika kita sebut kita perlu nilai estimasi A dan B ini. Oke, jadi kita memerlukan estimasi untuk nilai ini. Ya, saya kecilin lagi. Jadi kita memerlukan estimasi nilai A dan B gitu. Dan biasanya kalau secara matematika nilai estimasi ini disimbolkan dengan huruf yang berisi tanda topi di atasnya gitu. Jadi tanda topi ya,
Jadi eh, seperti ini misalnya. Nah, ini biasanya. Ini adalah topi seperti ini, ya. Nah, di sini A itu menyatakan intercept dan B menyatakan lereng atau slope. Ya, jadi ini yang kita cari. A dan B-nya berapa? Ya, atau di sini lebih tepatnya A topinya berapa, B topinya berapa. Gitu. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan dulu? Jadi langkah pertama adalah memplot data X dan Y tadi. Ya, data X-nya tadi apa? Data dari ini variabel BP. Ya. Kemudian data Y-nya adalah maksimum dari BP, max BP. Nah, ini namanya plot pencar atau scatter plot. Ya. Oke, saya akan perbesar lagi. Nah, seperti ini. Jadi, orang yang mengangkat bisa mengangkat sebanyak 5 kali bisa jadi ya ini bacanya bersesuaian dengan titik ini ya. Saya akan ambil contoh yang ini 5 misalnya ya. Nah, jadi orang yang dengan banyak mengangkat 5 kali itu jumlah beban maksimumnya ada yang ini ya, antara ini mungkin sekitar 65 barangkali di sini di tengah ini. 65 ada juga yang 70 seperti ini ya. Oke. Jadi saya akan buat semacam garis saja. Jadi kalau kita lihat ini ya, oke, yang 5 bisa itu, kemudian kita lihat juga yang 20. Ini sebenarnya ini garis ini hanya untuk membantu saja, tidak ada garis gini ya, karena plotnya cukup begini saja. Dan misalnya, oke, kita ambil contoh itu di beberapa titik itu. Oke, jadi ini artinya orang yang mengangkat 20 bisa bisa jadi beban maksimumnya 80. Ada juga yang 80 lebih, anggap sekitar 85 di sini ya. Ada juga yang mungkin sini sekitar 95. Jadi artinya ya dengan 5 kali 10 dan berapapun ini tidak mesti harus satu beban apa namanya jumlah beban maksimumnya sama, tidak gitu ya. Jadi ada variabilitas dalam X. Uh, variabilitas dalam X ini maksudnya dan Y-nya juga iya ada variabilitas dalam Y. Jadi tidak hanya satu nilai gitu. Ya, jadi yang lain juga sama, yang 15 mungkin ada yang beberapa yang kemampuannya bisa sampai 90 di sini misalnya. Ada juga yang di atas 100. Gitu. Jadi tidak mungkin satu titik. Kalau satu titik tidak akan bisa kita apa-apakan. Gitu. Titik yang sama gitu. Ada 10 orang ya semuanya bisa hanya 70, enggak begitu. Jadi bisa jadi bervariasi. Nah, di sini ya setelah kita lihat seperti ini ya seperti ini yang kita cari adalah hubungan antara Y dan X seperti apa. Apa yang dimaksud dengan hubungan? Jadi bisa nggak kita membuat garis di sini misalnya apakah begini garisnya, apakah begini? Sorry, saya gambar pakai ini saja. Oke, saya. eh,
Oke, saya beri warna ini aja, biru berwarna. Jadi, apakah garisnya ke sini yang paling bagus untuk menghubungkan antara X dan Y, ya, atau mungkin ke sini kah, atau ke sini, atau barangkali begini, ada yang berpikir begini barangkali ya, ya ini, atau barangkali seperti yang saya katakan tadi, gini kah, gitu ya. Meskipun ini tidak mungkin, tapi oke lah kita berandai-andai misalnya mana yang kita ini, ya, atau ini gitu misalnya. Jadi banyak garis. Nah, bagaimana caranya kita memilih garis yang paling mewakili dengan jarak yang antar amatan ini paling sedikit, ya paling kecil ya, dan mewakili semua, gitu. Oke? Nah, itu yang nanti akan kita pilih. Nah, kalau kita lihat ini barangkali kandidat yang bagus gitu ya, ada yang mengatakan demikian. Karena semuanya bisa diwakili ya. Bukan semua sih, hampir semua bisa diwakili gitu. Jadi mana yang kita pilih dari sekian banyak kemungkinan ini? Ada nggak cara? Nah, tentu saja ada caranya ya. Uh, jadi karena apa namanya? Uh, karena kalian tidak dapat sampai turunan yang lebih detail, turunan parsial, tapi saya akan memberikan idenya dan ini tidak perlu harus menjadi ini ya. Jadi, uh, jadi dari sini untuk mencari ini yang menghasilkan ini, yang paling bagus mendekati ini adalah dengan membentuk jumlah kuadrat. Jadi katakanlah namanya S. Jadi ini secara teori saja ya. Yang meminimumkan ini. Caranya bagaimana ya? Dengan ini mengurangkan ini Y dikurangi A dikurangi BX ya. Jadi epsilon Y dikurangi A dikurangi BX sama dengan epsilon. Ya, secara teori ini kita bisa lakukan Y dikurangi A BX. Nah, lalu ini dikuadratkan. Kemudian ini diturunkan S-nya terhadap A dan B gitu, namanya turunan parsial ya, gitu. Oke. Nah, saya tidak akan bahas teori teknisnya detailnya seperti apa, jadi saya skip saja. Jadi intinya mencari ini, jadi akan menurunkan karena ini kalian nggak dapat, jadi saya tidak akan mengajarkan. Jadi turunan parsial namanya gitu ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu juga, mungkin pernah dengar atau ya, derivatif turunan parsial terhadap A dan turunan parsial terhadap B. Oke. Nah, seperti itu kira-kira arahnya ya. Tapi saya nggak bahas karena kalian tidak dapat materi seperti ini dalam kalkulus, dalam ilmu dasar farmasi. Oke. Nah, itu bisa dihitung dan metode untuk melakukan ini disebut dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Uh, metode metode untuk mendapatkan persamaan terbaik adalah metode kuadrat terkecil atau kita sebut sebagai least square. Oke, seperti itu. Ya, jadi kita akan mendapatkan persamaan garis terbalik yang mewakili hampir semua titik ini, mewakili semua titik, tetapi tentu saja tidak akan semua titik ini ya, karena kita mengharapkan garis yang lurus atau garis yang linear gitu, atau bentuk garis gitu. Ya, dari sekian banyak kandidat ini misalnya, tentu saja bukan hanya ini ya, ada banyak kandidatnya, tapi yang terbaik nanti kita bisa peroleh ya. Nah, garis itu disebut dengan garis, nanti disebut dengan garis regresi. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita akan mengambil data angkat beban, kita plot dulu datanya seperti apa, ya, angkat beban, kemudian angkat beban. Ini ntar saya jelaskan, ntar saya ke belakang sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Jadi, eee, caranya bagaimana gitu ya. Jadi di sini kita baca data dulu, angkat beban ini namanya, saya namakan angkat beban. Iya, tentu sama dengan ini sama seperti tanda panah ya, assignment gitu ya. Read table, membaca data namanya angkat beban TSC. Nah, kebetulan angkat beban ini, kemudian ada header-nya, jadi header sama dengan true ya. Kemudian memplot data, jadi angkat beban, jadi ambil data X pada angkat beban, Y angkat beban. Ada cara lain menggunakan fungsi attach gitu ya. Nanti kita coba lihat seperti apa. X lab itu label sumbu X, Y lab itu label sumbu Y. Jadi akan diplot dulu, nanti akan menghasilkan seperti ini. X ada Y, ini datanya. Oke. Ya. Jadi ini yang saya maksud tadi, attach angkat beban. Menghitung, kemudian menghitung nanti untuk mengukur kekuatan ini, ya, asosiasi tadi kita lakukan dengan menghitung korelasi, namanya korelasi X dan Y. Jadi perintahnya adalah core X, Y. Oke. Nah di sini saya akan coba demokan saja, biar sekalian sambil jalan ya. Ya, jadi di sini ada apa namanya data angkat beban yang kalau saya buka itu seperti ini. Nah, ini data angkat beban ya. Seperti ini. Jadi ada XY, XY yang sebenarnya saya ambil dari Excel tadi ya. Saya copy dulu dan saya XY. Jadi X-nya ini, Y-nya ini. Jadi mengangkat beban jumlahnya sebanyak 10 kali, bebannya jumlah yang di total itu 80 gitu ya. Ada yang 10, ada yang 75, kemudian ada yang 12, ada yang 95. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya ada yang 5 kali sekalipun juga mendekati ini ya 75 ya. Di sini dia bebannya 70 dan seterusnya. Oke. Jadi ini uh, data angkat beban ya. Dan saya sudah simpan dalam script R. Jadi di sini angkat beban, ya ini sama dengan ini maksudnya, biar konsisten saja. Jadi angkat beban, dan namakan angkat beban, readable angkat beban, itu semua dulu. Oke, saya run dulu yang ini. Nah, di sini ada data ini ya, yang 6 data pertama dengan menggunakan perintah head akan memunculkan ini. Oke. Ada juga perintah tail untuk melihat angka data terakhir, 6 data terakhir. Jadi defaultnya 6, menampilkan 6. Detail. Nah, ini data terakhirnya. Jadi ada sebanyak 57 data yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau kita ingin tahu ya, kalau kita ingin tahu ringkasan statistika deskriptif seperti min, median, modus, maksimum, minimum dan lain-lain, kita bisa lakukan dengan perintah summary. Ini.
Nah, ini adalah informasi yang diperoleh untuk masing-masing data tadi. Summary X, Y, ya untuk X minimum maksimumnya berapa, kuantil pertama berapa, kuantil ketiga berapa, misalnya minnya berapa, mediannya berapa. Oke. Dan nilai maksimum masing-masing untuk X dan Y juga ada di situ. Nah, tadi di bagian sebelumnya saya menampilkan korelasi itu menampilkan korelasi antara X dan Y. Di sini melihat ukuran asosiasi antara X. Oke, jadi perintahnya ini. Nah, nilai korelasi ini akan berada kalau kita mengasumsikan hubungan antara Y dan X itu linear, nilai korelasi itu akan ada pada rentang nilai sampai 1. Nah, minus 1 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti hubungannya menjadi sempurna kalau nilainya 1 ya. Hubungannya sangat kuat ya, mendekati 1. Mendekati minus 1 hubungannya juga kuat tetapi negatif ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau nanti nilainya mendekati 1 ini termasuk korelasi yang kuat yang 0,8 sekian. Meskipun tidak ada ukuran pasti apa yang lemah, mana yang kuat, mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah, mana yang ini gitu ya. Tapi common sense adalah kira-kira begini 0,8, 0,9, 0,7 sampai 0, mendekati itu dikatakan tinggi korelasi ya. Sebaliknya kalau yang negatif 0,7 sampai ini kira-kira itu negatifnya korelasinya tinggi tapi yang korelasinya negatif, berhubungan negatif. Jadi berhubungan negatif dan positif itu maksudnya apa? Nah, kalau saya kembali ke sini ke yang tadi, sebentar ini bukan ke yang ini ya. Jadi kalau yang berhubungan memiliki korelasi yang positif yang sangat kuat itu seperti ini ini ya. Kalau di sini adalah X, ini Y katakanlah gitu ya. Kalau kita bentuk ini nanti ada titik-titik data sebenarnya begini kurang lebih ya. Kalau di ini. Seiring dengan naiknya X, Y juga naik. Jadi kalau membesar X-nya, Y juga membesar. Sama-sama membesar. Kalau yang negatif, sebaliknya menurun begini. Seiring X membesar, Y mengecil, gitu ya. Jadi semakin kalau kita besarkan X, Y-nya malah semakin kecil gitu. Ya, semakin besar X ke kanan itu positif ya, maksudnya yang kita sudah ketahui secara umum gitu. Oke, itu hubungannya seperti yang positif. Itu artinya semakin besar X, Y-nya juga akan semakin besar. Kalau yang negatif, X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil gitu, menurun ya. Nah, kalau tidak berkorelasi atau korelasinya mendekati 0, berarti nanti kita mengharapkan ini seperti ini menyebar begini ya. Tidak membentuk pola naik turun tadi. Mungkin begini ya. Gitu. Oke, jadi itu korelasi. Seberapa kuat hubungan antara Y dan X. Kalau diasumsikan hubungannya linear. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan estimasi tadi, melakukan regresi tadi yang kita ingin lakukan. Jadi mendapatkan A topi dan beta topi. Jadi pertama memang selalu harus diplot dulu. Ya, karena kita bicara regresi linear, maka
kita harus yakin bahwa hubungan antara Y dan X itu linear gitu ya. Jadi langkah pertama ya plot dulu datanya seperti apa ya. Plot data hubungan antara X dan Y kalau linear maka kita bisa melanjutkan dengan memodelkan data menggunakan regresi linear. Dalam hal ini dikatakan linear sederhana karena hanya ada dua variabel Y yang kita sebut sebagai respon dan X yang kita sebut sebagai prediktor, dan masih banyak nama-nama atau istilah lain untuk mengatakan Y dan X ini. Ada yang mengatakan dependent variabel untuk Y, kemudian X-nya disebut dengan variabel dependent gitu ya. Kalau tadi ada prediktor, yang lain juga masih ada istilah lain untuk itu gitu. Oke, nah kita akan mendapatkan nilai dugaan untuk A dan B yang tadi saya sudah singgung sekilas. Seperti ini, A dan B topi ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang saya sebut tadi metode kuadrat terkecil. Nah, bagaimana kita melakukan itu dalam R? Jadi, kita menggunakan fungsi yang disebut sebagai LM, yang merupakan kependekan dari linear models. Ya. LM, Y, dan X. Gitu. Nah, reg angkat beban itulah regresi untuk angkat beban, saya namakan begitu ya. Terserah apa aja boleh namanya, asalkan tidak membuat kita bingung sendiri. Gitu. Reg LM, reg angkat beban sama LM. Yang krusial di sini adalah yang di sebelah kiri itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai respon. Ya, yang sebelah kanan itu yang kita anggap sebagai prediktor atau kubah bebas. Ya. Yang respon itu disebut juga kubah tak bebas pada beberapa ini. Nah, bagaimana kita menentukan keduanya? Nah, sekali lagi kita bisa menggunakan common sense di sini. Kira-kira yang berdasarkan pada pengetahuan yang kita punya, perubahan pada X itu akan berpengaruh terhadap perubahan pada Y kan gitu secara umum. Nah, apapun variabel yang memenuhi kriteria itu barangkali kita bisa jadikan kandidat sebagai prediktor dan yang satunya lagi sebagai respon Y. Nah, di sini kita bisa melakukannya dengan sekali lagi dengan perintah NLM YX. Nah, nama YX ini juga tidak mesti generik atau umum seperti ini karena kita terlalu gampang menggunakan nama Y dan X. Bisa saja dengan Y-nya apa namanya, misalnya Y-nya mungkin jumlah angkat, X-nya mungkin X-nya jumlah angkat gitu barangkali, Y-nya mungkin jumlah beban gitu barangkali. Ya terserah. Tapi itu sekali lagi kembali kepada kita yang akan menggunakan R, apa yang mau diberi penjelasan atau keterangan sehingga mempermudah. Kemudian kalau sudah kita bisa lakukan summary. Ya, summary. Ya, regresi angka beban. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan summary, kita bisa menambahkan garis regresi. Nah, ini AB line ini adalah absolute line, garis absolut, fungsi untuk mendapatkan garis absolut dengan koefisien dari akar beban. Nah, warna dari itu saya berikan warna biru gitu, all blue. Oke. Itu yang dimaksud oleh kode ini. Kita lihat. Jadi ini regresi angka beban, jadi sama seperti ini ya. Jadi LM YX jadi di sini saya buat summary reg angka beban. Jadi ini ringkasannya, nanti kita bicarakan ini maksudnya apa. Oke. Tapi yang sebagai bahan penting kita perlu cross check tadi. Yang penting apakah misalnya memang betul-betul linear gitu ya. Jadi kalau saya ulang lagi plot ini,
Saya berikan warna biru ya, kalau depannya seperti ini. Sekarang saya tambahkan garis regresi tadi. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah garis terbaik yang mewakili semua titik dalam data ini, data X dan Y. Yang kita sebut sebagai garis regresi. Nah, lebih tepatnya garis regresi sampel. Oke, seperti itu. Jadi ini yang kita peroleh garis ini. Ya, yang akan memiliki jarak paling kecil di antara ini. Oke, kalau saya save, ya ini tadi garis yang saya maksud. Jadi kalau saya kecilkan kembali dan kita apa namanya, kita ambil garis gitu ya. Jadi dari sini jarak ke sini, ya, itu ya. Barangkali saya ambil contoh beberapa titik di sini. Ya, jadi titik ini yang dimaksud garis terbaik yang akan memberikan jarak antara titik ini ke garis ini yang paling kecil atau minim. Ya. Kita lakukan untuk semua titik gitu ya. Jadi di sini. Oke, bukan hanya ini sih, ini misalnya contoh. Jadi sekali lagi diberikan. Nah, jadi itu kemudian ini tadi yang saya ulang lagi di ya, jadi seperti itu. Nah, ini dan ini tadi sudah. Ketika kita lakukan estimasi, kita akan memperoleh tadi persamaan seperti ini. Ya. Nah, ini namanya uh, apa namanya persamaan regresi tadi yang diambil dari titik ini 63, sekian dan x-nya ini. Nah, ini adalah hasil estimasi dari persamaan regresi yang tadi. Ini adalah A atau P. Ya, A-nya intercept, B-nya adalah ini. Oke. Dan untuk kalian tidak perlu kita melakukan hal yang lain, diagnostik model dan tingkat yang lebih lanjut. Cukup ini aja estimasi sudah. Lalu kita interpretasikan dengan asumsi bahwa model ini kita terima misalnya, ya. Jadi sekarang kita interpretasikan. Nah, di sini jadi saya harus bolak-balik ke ini untuk karena biar nyambung dengan ini ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke ini, eh, ke sini, jadi ini tadi sudah kita lakukan summary. Sekarang kita peroleh ini tadi ya, nilai A atau P 63,554 dan B-nya itu 1,491.
Dan tadi saya sudah sekilas menyinggung nilai estimasi yang bisa diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat kecil atau least square. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita sudah memperoleh ini dan bagaimana kita menginterpretasikan. Nah, ini yang tadi korelasi ya, sirik X naik ya. Nah, ini yang saya maksud. Setelah kita mendapatkannya, terus apa? Apa yang kita lakukan? Jadi, sekarang interpretasikan ya. Oke, meskipun saya akan menyebut sesuatu yang tidak kalian harus pelajari, tapi ini hanya menyebut ini saja ya. Jadi ini intercept tadi sudah saya katakan, estimasi intercept. Ini interpretasi untuk slope. Atau di sini tadi saya tulis dengan A, ini dan B. Ini 63,536. Dengan cara yang sama mengutip pernyataan yang sebelumnya, Sophie, Topi itu sama dengan bukan XPP, Topi itu sama dengan 1,911. Dan ini tanda bintang-bintang ini artinya tanda yang disebut sebagai signifikan. Jadi parameter ini estimasi parameter ini signifikan, gitu. Signifikan gitu, ya. Semakin banyak bintangnya semakin tinggi signifikansi. Dan di sini ada juga R kuadrat namanya multiple R square atau 0,6432. Ini artinya seberapa banyak prediktor bisa menjelaskan respon, ya respon atau dependent atau nama lainnya. Oke. Kemudian adjusted R square juga sama, tapi ini versi yang dimodifikasi ya, di adjust atau disesuaikan. Nah, interpretasinya seperti apa? Jadi kalau kita kumpulkan tadi yang ini ya, 63,54 kalau kita bulatkan menjadi 4 digit, ini menjadi 1,491. Ya. Nah, bagaimana interpretasinya? Jadi untuk lereng atau ini, untuk lereng, setiap satu satuan kenaikan X ini secara rata-rata atau on average akan menaikkan Y sebesar 1,491 on. Ya, untuk setiap 60 pon beban tambahan yang dilakukan oleh sang atlet. Untuk intercept akan diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi intercept kalau misalnya X sama dengan 0, maka Y topi sama dengan 63,54. Nah, tentu saja di sini tidak bisa diinterpretasikan bahwa uh, tanpa mengangkat beban nanti nilai berat bebannya 63 gitu ya. Jadi di sini biasanya kurang bermanfaat untuk yang intercept ini. Jadi apa namanya? Oke. Jadi untuk setiap intercept interpretasi akan berarti jika X sama dengan 0. Jadi pada saat X sama dengan 0 secara rata-rata nilainya adalah ini. Nah, tentu saja ini agak janggal sebenarnya. Kenapa? Karena tanpa mengangkat beban berarti beban rata-ratanya adalah 63,54. Kan sebenarnya tidak masuk akal ya gitu. Makanya yang diinterpretasikan biasanya adalah ini. Oke. Jadi ini hanya relevan untuk mungkin ada satu kasus tertentu yang relevan, tapi untuk ini tidak karena ini kan belum mengukur bersama kan belum tahu
sedangkan berapa kali melakukan apa namanya tadi exercise atau latihan dulu ya, kemudian mencoba mengangkat beban 10, 8 berapa tadi banyak, baru kita bisa hitung bebannya. Nah, ini tanpa melakukan apa-apa, ininya 0. Gitu. Maksudnya tanpa mengangkat beban itu nilainya sudah 63,54. Nah, ya jadi apakah koefisien yang pernah signifikan? Nah, tadi saya melihat bintang-bintang tadi ya, kita bisa melihat apakah yang dimaksud signifikan itu signifikan secara statistika seperti ini ya. Apakah ini signifikan? Kalau ada pertanyaan mungkin lihat di sini p-value-nya. Nah, ini 2 E pangkat minus 16 ini artinya 2 kali 10 pangkat minus 16 atau mendekati 0 sebenarnya. Gitu. Jadi ini juga sama 6,48 kali 10 pangkat minus 14. Jadi sudah sangat kecil nilainya gitu ya, apa namanya, mendekati 0. Oke. Nah, jadi apa? Jadi kalau lebih kecil dari alfa 0,05 maka kita akan mengatakan itu signifikan. Untuk yang lebih besar dari alfa itu tidak signifikan. Nah, seberapa besar X mampu menjelaskan Y itu bisa dilihat dari R kuadrat ini tadi ya. R kuadrat ini. Nah, jadi di sini kontribusi X terhadap Y adalah 64%. Ya, menjelaskan Y artinya. Nah, sekarang kalau saya punya X yang baru, bisa nggak saya tahu nilai Y-nya berapa? Oke. Nah, tentu saja bisa karena kita sudah mempunyai persamaan untuk Y tadi kan, ini ya. Tinggal masukkan aja di situ jadi 63,54 plus 1,491 kalikan dengan X yang baru. Berapa? Ya, jadi itu. Jadi ini adalah R kuadrat tadi. Nah, untuk masalah X15 ini berapa? Jadi tinggal masukkan ini ke sini. Jadi X15 masukkan ini 63,54 plus 1,491 kali 15. Jadi sama dengan 85,905 ya. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk orang yang mampu ya mengangkat sebanyak 15 kali itu kekuatannya adalah sekitar 86 kalau kita bulatkan ya 86 kilo gitu barangkali tadi ya. Oke, iya jadi itu saja. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan sekarang bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita akan coba dengan contoh kasus barangkali. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan coba lihat
Mungkin dengan ilustrasi contoh-contoh yang sudah saya gunakan sebelumnya barangkali atau latihan atau apa, oke coba. Oke. Ya, ini ada contoh yang saya gunakan pada mungkin tugas tahun angkatan sebelumnya ya, 2002 tahun 2020. Jadi ada data begini, seorang mahasiswa sedang meneliti pengaruh karbon dioksida, terhadap laju pernapasan menggunakan metodologi yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Jadi seorang sukarelawan, sorry, seorang sukarelawan menghirup udara dari suatu kantong plastik yang berisi sejumlah karbon dioksida yang sebelumnya telah ditentukan dalam satuan TOR, jadi merupakan unit baku dalam pengukuran konsentrasi atmosfer, maaf. Dan banyak nafas per menit dicatat. Nah, datanya seperti ini. Oke, saya perbesar aja. Aduh, bentar. Oke. Nah, kira-kira kalau seperti ini, mana yang merupakan uh, variabel yang kita bisa gunakan sebagai respon dan mana yang menjadi prediktor. Jadi itu dulu, itu yang paling penting, ya. Nah, ini saya ini aja, Mas, dari kasusnya ini. Uh, kemudian, ya, sorry. Kemudian, jadi ini jalan ceritanya begini, ya. Kalian kemudian ini, ya. Mana yang merupakan prediktor, mana yang merupakan respon atau X-nya mana yang menjadi prediktor atau perubahan bebas dan mana yang menjadi respon atau perubahan ini. Katakanlah tekanan dan pernapasan. Oke, coba kalian ketik di kolom chat mana yang menurut kalian prediktor. Cukup katakan tekanan X, tekanan prediktor atau tekanan sama dengan respon. Laju pernapasan sama dengan prediktor gitu. Silakan dicoba ya. Saya ingin tahu. Oke.
Baik, jadi, tekanan ya, ya, oke. Sesuai dengan ketentuan tadi dari soal ya. Jadi di soal itu tadi diketahui bahwa, eee, apa namanya, jadi dari soal diketahui bahwa ya ini ya tadi ya. Jadi soal diketahui bahwa, eee, ya jadi mahasiswa tersebut mengukur ya, laju pernapasan kan gitu ya, menggunakan jadi, sukarelawan disuruh menghirup udara, kemudian yang sudah berisi, plastik yang dengan jumlah karbon dioksida, kemudian, apa namanya, yang dilihat adalah variasi pada tekanan kira-kira berpengaruh apa tidak terhadap, laju pernapasan, gitu. Oke. Jadi tekanan di sini menjadi, prediktor dan laju pernapasan itu adalah respon, ya. Jadi seperti itu, oke. Eee, jadi itu, terus apa yang kita lakukan? Nah, sekarang saya akan, meng-copy data ini, ya, saya akan salin data ini. Oke, jadi kita akan coba lakukan analisis regresi. Oke, ini saya copy dulu. Ya, ini tadi ya, yang sudah saya ini, jadi ini saya namakan saja tekanan, dan yang sebelah kanan saya namakan laju, ya. Biar tidak harus X, Y saja. Oke, 30 dan seterusnya ini tekanannya, ini lajunya yang sebelah kanan. Oke, saya simpan di sini dengan, lokasi yang sama dengan yang saya lakukan di ini tadi. Saya akan simpan di saya akan simpan di sini, saya copy. Oke. Saya simpan di ini, regresi, saya namakan, eee, nafas gitu kali ya. Saya namakan nafas TXT, oke. Nah, di sini saya akan lakukan ini, jadi nafas sama dengan read titik table, nafas TXT header sama dengan true. Oke, sudah terbaca di sini. Kalian bisa cek di sini nafas. Oke, ini sesuai dengan data tekanan dan laju. Oke, ada 11 data, ada tekanan dan laju. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk melihat data dulu apakah, memang betul linear kira-kira atau tidak gitu ya. Tapi meskipun di sini diasumsikan linear, kita cek dulu ya.
ini. Kemudian, nah cara yang mudah untuk biar tidak ribet memanggil data header ini, jadi bisa ditekan ini attach nafas. Maka kalian akan bisa mengakses tekanan dan laju. Oke, ya di sini tekanan dan laju bisa diakses. Oke, attach. Jadi di sini kalian bisa langsung tekan ini tekanan, kemudian laju, yang merupakan header tadi ya di dalam ini data ini gitu. Oke. Nah sekarang kita bisa memplot data dulu. Oke, diplot dulu datanya. Plot data. Plot tekanan, laju. Tekanannya X, tekanan sumbu X, laju sumbu Y. Oke, ini. Jadi ini plot X dan Y dan kita kira-kira melihat ya. Ya, jadi kita bisa melihat hubungan yang kira-kira linear antara Y dan X. Y-nya laju, X-nya tekanan. Tekanan, tekanan dan laju. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melakukan apa? Kalau kita ingin melihat berapa sih korelasi antara X dan Y, jadi tekanan, laju. Korelasi antara dan laju. Jadi sangat tinggi, kuat ya, positif 0,986 sekian-sekian. Jadi hampir mendekati 1 ya. Oke. Kemudian kita akan meregresikan, saya namakan reg nafas. Biar konsisten saya gunakan ini saja. Reg nafas, jadi ln, responnya adalah laju. Nah ini yang penting ya, jangan sampai tertukar ya, tekanan. Oke. Kemudian nanti summary reg nafas. Nah ini dia. Jadi hasil dari regresi ininya linear sederhana yang kita lakukan. Jadi di sini ada intercept, ada slope. Jadi interceptnya negatif sekian, tekanannya ini. Keduanya sangat signifikan, bintangnya ini lebih kecil dari 0,05 di vol yang kita gunakan. Jadi R kuadratnya juga tinggi. Sorry, yang ini aja cukup. Kalian perlu tahu ini. Jadi 0,97 seperti yang ini. Jadi tekanan mampu menjelaskan laju sebesar 97%. Nah, tentu saja ini masa gitu aja Pak, nggak ada yang lain gitu ya. Nah, ini kita hanya berasumsi regresi linear yang sangat sederhana. Tentu saja ada variabel lain pastinya ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini sudah sangat bagus sebenarnya gitu. Oke. Jadi di sini kalau kita interpretasikan apa artinya gitu ya. Jadi kita perlu perumpamaan regresi nanti kalau kita nyatakan tekanan di sebelah laju sebelah kiri, laju sama dengan minus 9,745 sekian-sekian plus 0,57 tekanan. Jadi setiap satu kesatuan kenaikan tekanan nanti akan berpengaruh terhadap laju sebesar kenaikan laju sebesar 0,57 sekian ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambar garis regresi tadi? Garis regresi tinggal ditambahkan dengan ini, oke.
dari ini bisa di-copy lagi. Ya, untuk siapa tahu tertutup tadi AB line. Nah, gimana caranya tadi? Nah, tadi saya sudah membuat script maksudnya, jadi tinggal copy seperti ini. Ambil koefisiennya, koefisien apa? Regresi apa namanya? Oke, saya berikan seperti ini. Nah, koefisiennya ini reg napas, regresi napas. Jadi sekali lagi tidak mesti namanya reg napas, apapun boleh sebenarnya, ya terserah kalian. Misalkan ini. Oke, ini saya ulang ini. Nah, ini dia sekarang grafik. Nah, oke. Jadi kalian lihat ini hampir semua titik berada dalam ini, gitu. Ya. Oke, inilah garis regresi yang apa namanya yang kita peroleh. Oke. Baik. Itu apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kita bisa sudahi. Nanti saya akan kirim ini ke kalian ya, ke grup. Oke? Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya. Baik, saya stop sharing dulu. Oke, jadi saya rasa itu saja hari ini ya. Nanti kalian bisa coba ya. Um, ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan WA ke saya langsung atau di grup boleh. Ya, oke. Saya rasa itu aja hari ini. Selamat siang, sampai bertemu lagi.